Pada 17 April ini merupakan hari yang bersejarah bagi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau kita kenal dengan sebutan PMII. Saat ini usia PMII telah menginjak 60 tahun. Mungkin banyak sejarah gemilang yang telah dicatatkan oleh PMII bagi bangsa Indonesia. Terkait hal itu, kita bisa baca sederet literatur tentang itu. Bagaimana sejarah dan peranan PMII secara nasional. Namun ketika kita membicarakan sejarah PMI di lingkup lokal, sepertinya hal ini masih mungkin 1, 2, 3 atau mungkin masih belum ada yang pernah menceritakan atau mengkisahkan sejarah PMII di Kabupaten Banyuwangi. Tak banyak kader PMI yang paham dengan sejarah organisasi pergerakan ini. Dari pertanyaan tersebut, kemudian kami bersama tim komunitas Pegon melakukan sejumlah riset. Dari penelusuran tersebut ditemukan sejumlah fakta yang berhasil kami rangkai menjadi cerita pembuka dari sejarah panjang PMII di Banyuwangi ini. Semua bermula dari berdirinya Universitas Tawang Alun pada tahun 1964 sebagai cabang dari Universitas Tawang Alun yang ada di Jember. Universitas ini sekarang dikenal dengan sebutan Universitas Negeri Jember alias UNED. Mungkin teman-teman ada yang kuliah di sana. Pada 1964, Universitas Tawang Alun membuka 2 fakultas di Banyuwangi, yakni Fakultas Hukum, ada Fakultas Ekonomi dan Sastra. Saat itu tempat perkuliahannya berada di Gedung Juang. Mungkin kalau teman-teman jalan ke Taman Belambangan ada di sebelah utara. Seiring dibukanya Universitas Tawang Alun di Banyuwangi, maka berdiri pula sejumlah organisasi ekstra kampus. Saat itu ada sejumlah organisasi, selain PMII, ada pula HMI, GMNI, dan juga CGMI. Sebagaimana jargon politik yang dikemukakan oleh Bung Karno pada masa itu, yang kita kenal dengan sebutan Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, organ eksternal kampus juga terpolarisasi dalam 3 term tersebut. GMNI sebagai perwakilan nasionalis, ada PMII dan HMI sebagai perwakilan agama, dan CGMI sebagai representasi dari komunis. Polarisasi tersebut semakin mengeras tidak hanya di dalam lingkup politik kampus, namun juga merambah ke politik kenegaraan saat itu. Masing-masing golongan mewakili dari partai politik tertentu. Setelah Masumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno, nyaris hanya ada 3 partai besar yang tersisa saat itu. Pada paruh pertama dekade 60-an kira-kira, yakni ada PNI, PKI, dan juga Partai NU. 4 organisasi kampus itu juga berlabuh pada 3 partai tersebut. GMNI berafiliasi dengan PNI, CGMI berkiblat pada PKI, sedangkan PMI dan HMI ikut NU. Jika PMI ikut NU wajar, mungkin karena PMI lahir dari Badan Otonom NU, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang dulu merupakan salah satu badan semi-otonom NU di bidang kemahasiswaan. Awalnya dari situ. Adapun HMI ini memiliki sejarah tersendiri. Saat itu HMI Banyuwangi dipimpin oleh Ismail Ridwan. Ia merupakan anak tokoh NU kala itu. Ia kuliah di IAIN Yogyakarta dan terlibat aktif di HMI. Saat pulang ke Banyuwangi, ia pun turut merintis HMI di Banyuwangi. Mau tidak mau, HMI pun berafiliasi ke NU, apalagi partai yang menjadi patronnya, yakni Masumi waktu itu telah dibubarkan. Sedangkan PMI sendiri kala itu pertama kali dipimpin oleh kader NU bernama Untung Maksum. Ia adalah putra dari Muhammad Yusuf yang ditunjuk oleh partai NU menjadi anggota badan pemerintahan di Pemkab Banyuwangi pada masa itu. Sedangkan sekretarisnya dijabat oleh Misbah Munir yang sebelumnya pernah menjadi ketua PC IPNU Banyuwangi setelah KGS Abdul Aziz. PMII dan HMI ini pun berkolaborasi di Universitas Tawang Alun melawan CGMI yang kala itu diketahui oleh Slamet Menur. Slamet dikenal sebagai seniman tari yang hingga saat ini tetap eksis sebagai salah satu seniman Banyuwangi. Pada saat itu, CGMI menguasai kampus.
Jajaran rektoratnya pun berafiliasi kepada CGMI. Hal ini yang membuat ruang gerak dari PMI dan HMI terbatas. Hampir semua lini dikepras habis oleh CGMI. Hal ini menjadi perbincangan tokoh-tokoh NU kala itu, tidak hanya di Banyuwangi, namun juga sampai nasional. Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua PBNU sekaliber Subhan ZE terus berkomentar atas peristiwa tersebut. Subhan, sebagaimana dimuat dalam Harian Merdeka pada tanggal 22 Oktober 1964, mengecam cara-cara CGMI Banyuwangi yang dianggapnya kasar dalam dunia perpolitikan kampus saat itu. Ia menuntut pihak kampus untuk bisa berlaku adil dalam memberi ruang kepada organisasi ekstra kampus berbasis agama tersebut. Inilah fragmen awal dari kisah PMII di Banyuwangi. Selanjutnya memasuki tahun 1965, posisi Untung Maksum sebagai ketua cabang PMII Banyuwangi digeser oleh Slamet Gunadi. Ia adalah seorang guru di MI Darunajah, tukang kayu yang berasal dari Bondowoso. Menjelang akhir 1964, di Banyuwangi terdapat pemilihan kepala daerah. Saat itu ada 2 nama yang bersaing ketat di DPR, GR Banyuwangi, yakni Suarso Kanapi dan Joko Supaat Slamet. Menyikapi hal ini, posisi partai NU Banyuwangi terbelah menjadi 2. Ada yang mendukung Suarso Kanapi, ada pula yang mengusung Joko Supaat Slamet. Awalnya memang Banyuwangi terbagi dalam 2 kepengurusan cabang. Cabang Banyuwangi meliputi Kecamatan Rogojampi ke utara, sedangkan satunya cabang Belambangan meliputi Serono ke selatan. Cabang Banyuwangi kala itu dipimpin oleh Kiai Haji Ali Mansur, yang kita kenal sebagai salah satu tokoh pengarang Sholawat Badar, sedangkan cabang Belambangan diketuai oleh Kiai Haji Abdul Latif Suja. Mungkin teman-teman yang berproses di era tahun itu, tahun 60, 70, 80 mengenal Kiai Haji Abdul Latif Suja sebagai seorang singapedium dan politisi P3 yang sangat ulung ketika itu. Akan tetapi perpecahan dalam pemilihan kepala daerah tersebut tak merepresentasikan 2 cabang secara teritorial, lebih pada keputusan masing-masing. Meskipun yang menjadi sentral dalam perbedaan tersebut adalah masing-masing ketua cabang, kubu NU yang mendukung Suarso Kanapi dipimpin oleh Kiai Ali Mansur, sedangkan kubu NU yang mendukung Joko Supaat Slamet dipimpin oleh Kiai Abdul Latif. Pendukungnya pun lintas cabang tersebut, seperti halnya MWCNU Banyuwangi, Kabat, dan Rogojampi, meskipun secara teritori ikut Banyuwangi, namun saat polemik tersebut terjadi, mereka mendukung kubu Kiai Haji Abdul Latif. Begitu pula dengan MWCNU Serono, MWCNU Gambiran, terus ada pula MWCNU Glenmore yang saat itu masih belum jadi kecamatan, memihak kepada kubu Kiai Ali Mansur. Sehingga pada tanggal 14 Februari 1965, kubu Kiai Abdul Latif melakukan manuver politik dengan menggelar konferensi gabungan antara cabang Banyuwangi dan cabang Belambangan sebagaimana hasil rekomendasi dari PWNU Jawa Timur untuk menangani hal tersebut. Namun, konferensi tersebut didominasi oleh kubu Abdul Latif, sedangkan kubu Ali Mansur memilih tak hadir pada konferensi yang dilaksanakan di MI Islamiyah Rogojampi itu. Polemik pun semakin memanas, berbagai lembaga dan badan otonom ikut bersuara. Sejumlah ketua lembaga dan badan pun membuat pernyataan bersama mendukung hasil konferensi gabungan tersebut. Dalam surat pernyataan bersama itu, nama Untung Maksum tak tertera. Yang ada adalah Slamet Gunadi sebagai ketua PMII Banyuwangi. Hal ini bisa dipahami karena Untung Maksum sendiri sebagai putra dari Muhammad Yusuf pasti condong pada arah politik orang tuanya yang pro terhadap kubu Kiai Ali Mansur. Sedangkan Slamet Gunadi yang merupakan bagian dari pesantren Darunajah yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Harun Abdullah, pasti akan memihak kepada kubu Kiai Haji Abdul Latif sebagaimana arah politik dari Kiai Harun sendiri. Meskipun saat itu Suarso Kanapi memenangkan pilkada dan berhasil melewati gelombang penolakan dari Desember 1964 hingga Agustus 1965, akhirnya bisa dilantik pada 25 Agustus 1965. Namun
Gestapo di akhir September membubarkan segalanya. Suarso Kanapi dipecat sebagai Bupati Banyuwangi oleh Mendagri kala itu. Pada, kalau tidak salah, pada tanggal 29 Oktober 1965. Kemudian NU Banyuwangi dan Belambangan pun resmi digabungkan oleh PBNU pada medio Desember 1965. Pada masa itu pun kubu Abdul Latif keluar sebagai pemenang. Ia memimpin PCNU Banyuwangi. Hasil fusi itu untuk pertama kalinya setelah terbagi dalam dua kepengurusan sejak Oktober 1944. Dinamika di tubuh NU itu pun berkiblat di PMII. Untung Maksum benar-benar tergeser dari jabatannya, digantikan oleh Slamet Gunadi. Untung Maksum hingga akhir hayatnya menjadi guru bahasa Inggris di SMPP Banyuwangi yang kini dikenal sebagai SMA N1 Gelagas, sekaligus juga mengajar di SMPP di Ponorogo yang kini dikenal sebagai SMK Gajah Mada. Sedangkan Slamet Gunadi setelah di PMI ia sempat ditarik sebagai wakil sekretaris PCNU Banyuwangi. Sempat juga menjadi wakil ketua. Namun saat memasuki Orde Baru ia kembali ke kampung halamannya di Bondowoso. Lalu di sana ia diangkat sebagai kepala di Kementerian Agama Bondowoso pada saat itu. Sebagai konsekuensi aturan monoyolitas dari PNS, Slamet pun masuk sebagai pengurus Golkar di Bondowoso. Kendati demikian, PMII harus mewarnai di Banyuwangi. Berbagai sejarah telah ditorehkan hingga saat ini. Terakhir, bagi seluruh kader, alumni, dan semua keluarga besar PMII, saya ucapkan selamat, harlah PMII. Semoga PMII semakin maju dan semoga PMII terus menjadi agen bangsa Indonesia dalam rangka menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih.